Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami untuk aplikasi Slash Karaoke. Aplikasi ini berbasis mobile untuk pemesanan karaoke secara online. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan tim pada proyek UAS kami. Yang pertama ada Jonathan Christopher Basuki dengan NIM belakang 015, Farhani Amana dengan NIM belakang 021, Dinda Rosa Biru Langit dengan NIM belakang 031, Nora Muti Alwanadi dengan NIM belakang 033, dan Dita Anissa Dining Tias dengan NIM belakang 069. Lalu apa itu Slash Karaoke? Slash Karaoke adalah aplikasi Android yang kami buat berbasis bahasa Kotlin untuk pemesanan ruang karaoke secara online. Aplikasi ini kami buat untuk mengatasi masalah antrian, jadwal yang bentrok, dan info ruangan yang tidak real-time. Aplikasi ini menampilkan daftar ruangan, ketersediaan, dan status pemesanan secara langsung, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dan membantu pengelola dalam mengatur reservasi yang lebih efisien. Lalu apa tujuan untuk pengembangan aplikasi ini? Aplikasi ini kami dikembangkan dengan tujuan untuk menghadirkan aplikasi mobile yang mempermudah pemesanan ruangan karaoke secara online dan real time. Selain itu, kami juga bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna serta membantu pengelola dalam mengatur reservasi dan administrasi secara efisien. Kemudian apa manfaat yang kami tawarkan bagi pengguna? Kami menawarkan kemudahan untuk melihat ketersediaan ruangan, memilih jenis ruangan, dan melakukan pemesanan dengan cepat dan praktis. Kemudian bagi pengelola, kami menawarkan manfaat untuk membantu mereka dalam mengatur jadwal, serta mengelola data reservasi dan administrasi secara online dan terintegrasi. Selanjutnya adalah tahap pengembangan dari sistem. Pada pertamanya itu pengumpulan data yang kami lakukan dengan observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi masalah pemesanan manual serta studi literatur terkait sistem dan Firebase. Kemudian ada perancangan sistem dengan menggunakan arsitektur client dan server MVC, Express.js, REST IP, MySQL, dan UI Android yang ramah pengguna. Kemudian kita mengembangkan aplikasi. Kami membangunnya dengan Kotlin, Android Studio, dan Node.js dengan Express.js, autentikasi Firebase, serta versi control dengan Git. Kemudian pengujian sistem dengan menggunakan metode black box pada fitur utama diuji di emulator dan perangkat fisik untuk memastikan stabilitas. Kemudian ada evaluasi, menilai keandalan, kemudahan, dan pengguna, dan respon sistem berdasarkan masukan pengguna. Aplikasi dinilai layak digunakan. Kemudian adalah implementasi antarmuka aplikasi. Aplikasi Slash Karaoke dirancang menggunakan Android Studio dan Kotlin, dengan desain yang mengutamakan keterbacaan, kejelasan tombol, dan navigasi mudah untuk mendukung pemasaran karaoke yang cepat dan efisien. Kemudian ada arsitektur dan implementasi backend. Backend Slash Karaoke dibangun modular dan teks struktur sebagai berikut. Pertama, arsitektur MVC dengan service layer, kemudian framework dengan Node.js dan Express.js REST IP. Kemudian pada database kita menggunakan MySQL via scaling ORM. Kemudian autentikasi Firebase Authentication Token Base. Lalu melakukan komunikasi data dengan JSON. Dan terakhir, fiturnya adalah dengan login, register, booking, dan pembayaran. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan bagian desain database-nya. Jadi, database yang digunakan pada aplikasi ini bernama Mobile Color Research yang berbasis MySQL dengan 4 tabel utama yang terdiri dari rooms image, bookings, dan payments. Yang dimana terhubung ke backend via SQLite. Jadi, yang pertama ada table rooms, yang atributnya terdiri dari room UUID, room number, room type, room capacity, room description, room status, dan hourly rate. Kemudian terdapat table room image yang terdiri dari atribut image UUID, room UUID, dan image URL. Kemudian ada table bookings yang terdiri dari atribut booking UUID, user UUID, room UUID, booking date, start time, end time, total price, booking status, create ad, update ad, dan delete ad. Kemudian yang terakhir ada table payments
yang dimana atributnya terdiri dari payment UUID, user UUID, booking UUID, payment dates, amount, payment method, payment status, create ad, update ad, dan delete ad, yang dimana relasi antar tabel ini dirancang untuk mendukung pemesanan dan pelacakan data secara real time. Oke, next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan integrasi Firebase Authentication-nya, di mana aplikasi Sales Karaoke ini menggunakan Firebase Authentication untuk melakukan login secara aman dengan menggunakan email dan sandi. Jadi token yang dihasilkan saat login dikirim ke server dan divalidasi sebelum mengakses fiturnya. Jadi hanya pengguna yang sudah terverifikasi yang dapat melakukan pemesanan dan mengakses data pribadinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas untuk hasil pengujian sistemnya. Dari fitur yang diuji, kita ada registrasi, login jika valid dan juga password atau email itu salah, cek ketersediaan ruangannya, pemesanan, notifikasi pemesanannya, dan juga status pembayarannya. Untuk hasil yang diharapkan, registrasi akun berhasil dibuat dan dialihkan ke halaman login, dan itu hasil aktualnya sesuai dan statusnya itu lulus. Login jika emang valid, pengguna masuk ke beranda, dan juga jika password itu salah, maka akan muncul email atau password salah. Selanjutnya untuk cek ketersediaan ruangan, itu akan menampilkan daftar ruangan yang tersedia. Pemesanannya itu akan berubah menjadi booking successfully, dan notifikasi pemesanannya itu muncul konfirmasi riwayat pemesanan di halaman bookingsnya. Dan status pembayaran akan menampilkan payment confirm sukses. Nah, pengujian ini dilakukan untuk, maaf, dilakukan menggunakan metode black box untuk memastikan bahwa setiap fungsinya itu berjalan sesuai dengan spesifikasi tanpa melihat struktur internal kodenya. Nah, hasil pengujian ini akan menunjukkan bahwa seluruh fitur utamanya itu dapat dijalankan dengan baik berbagai perangkat Android, baik melalui emulator maupun perangkat fisik. Dan tidak ditemukan error kritis selama pengujian dan semua alur interaksi pengguna berjalan lancar, termasuk notifikasi pemesanan, status pembayaran, dan yang lainnya. Selanjutnya ada API backend. Di sini aplikasi backend slash karaoke menggunakan API RESTful untuk komunikasi antara aplikasi Android dan juga servernya. Dan API ini memungkinkan akses dan pengelolaan data, booking, pembayaran, dan juga ruangan karaoke melalui endpoint khususnya. Dan data dikirim dalam format JSON, sedangkan untuk gambar digunakan format multipart atau form datanya. Dan di sini ada dokumentasi endpoint untuk payment. Endpoint ini digunakan untuk memantau dan mengatur status pembayaran dari setiap pemesanannya. Ada endpoint payment, metodenya itu GET, dan juga payment booking UUID itu metodenya menggunakan PUT. Oke, di sini selanjutnya ada dokumentasi endpoint daripada Room. Ini endpoint digunakan untuk mengelola data ruangan karaoke yang tersedia, termasuk gambarnya, kapasitasnya, dan juga harganya. Di sini bisa kita lihat untuk endpoint Room itu metodenya dengan GET. Untuk Room UUID itu dengan GET. Lalu selanjutnya endpoint Room menggunakan POST, bisa kita lihat request dan body params serta responnya. Yang terakhir ada dengan menggunakan delete dan yang dihasilkan body params dan responnya seperti ini. Next. Di sini ada dokumentasi endpoint booking. Endpoint ini digunakan untuk mengatur pemesanan ruang karaoke oleh user. Bisa kita lihat endpointnya di booking menggunakan get, request, dan para setelah responnya hasilnya seperti ini. Lalu untuk bagian booking UID getnya, request by params dan responnya seperti ini. Lalu booking di bagian post dan booking UID-nya metodenya dengan put. Oke, next. Selanjutnya adalah kesimpulan sebelum running. Jadi kesimpulan daripada aplikasi kita ini, Slash Karaoke ini terbukti efektif sebagai solusi digital pemesanan ruang karaoke. Jadi dengan teknologi MVC, Node.js, Express.js, dan Firebase Authentication, serta pengujian black box yang berhasil, jadi aplikasi ini bisa dinilai mudah digunakan dan mampu meningkatkan efisiensi serta transparansi layanan secara online. Oke, next. Di sini ada running daripada slash aplikasi kita, slash karaoke. Bisa kita lihat di sini ada halaman login. Apabila belum punya akun, bisa register terlebih dahulu. Seperti ini, masukkan alamat email, lalu masukin password dan juga konfirmasi passwordnya.
Oke, setelah lalu masuk ke dalam halaman dashboard atau home, di sini ada banyak pilihan daripada room-roomnya yang tersedia. Lalu bisa kita lihat belum ada booking apapun, bisa log out lagi, lalu kembali login dari akun yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah masuk ke dalam sini, apabila kita ingin memilih salah satu room, bisa kita lihat di sini. Lalu setelah itu kita bisa baca juga ada description-nya di sini. Ada berapa, jadi dalam satu ruangan itu tersedia untuk berapa orang atau bisa dibilang kapasitas. Bisa kita booking, di situ ada tanggal bookingnya, ada waktu bookingnya, ada durationnya, dan juga bisa menggunakan metode paymentnya. Setelah kita booking, di sini ada booking details atau bisa kita lihat. Oke, apabila booking di cancel juga bisa ada pemilihan untuk cancel bookingnya. Lalu kita bisa booking ulang. Nah, di sini bisa kita lihat ada pembayaran juga untuk payment. Setelah sukses, kita bisa lihat detail daripada bookings kita. Oke, segitu dulu running daripada aplikasi Slash Karaoke kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan kita lihat running daripada aplikasi Slash Karaoke kita.